umatmu, betapa celaka umatmu ya Muhammad. Kalau dia sudah masuk ke bulan Ramadan, diberikan kesempatan beribadah di bulan Ramadan, lalu kesempatan itu hilang darinya, dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Isya dan tarawih yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Sebab Allah berikan lagi kesempatan kepada kita untuk menikmati Ramadan di tahun ini. Sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun yang lalu protokol kesehatan masih sangat ketat. Pemerintah belum memberikan kelonggaran sebagaimana yang kita saksikan saat ini. Mudah-mudahan ini menunjukkan bahwa pandemi sudah berakhir. Corona sudah pergi meninggalkan setelah maknya datang menjemput. Mudah-mudahan Omikron sudah pergi bersama dengan anak-anaknya yang lain. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, kalau saya berdiri di mimbar Masjid Al-Kifah ini terasa di Bandung. Pada saat itu, ya. Kenapa saya tadi berangkat dari Semarang, SMA Seberang, karena rumah saya di seberangnya SMA, dari Semarang SMA Seberang. Tadinya berangkat dari bandara menuju ke sini, Batu-Batu sebelah utara. Ya. Hadirin yang berbahagia, ini saya tidak tahu seberapa lama saya dikasih waktu, karena saya di belakang itu saya tidak lihat jam. Jadi kalau terlalu lama kasih kode ke saya. Ya, karena saya lama tidak berada di Al-Kifah, sayang rasanya kalau hanya setengah jam. Ya Pak ya? Gimana Pak De? Kuat berdiri? Ya, 1 jam ya? Ya kurang dikit lah. Ya. Besok tak diundang lagi. Ya. Kelamaan katanya. Kultum kuliah 17 menit. Ya. Baik hadirin yang berbahagia, betapa ruginya orang yang masuk di bulan Ramadan ini kalau tidak menggunakan waktunya dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Tidak ada yang bisa memastikan Ramadan yang akan datang masih sampai waktu kita. Tidak ada yang bisa memastikan apakah Ramadan yang akan datang masih sempat kita menikmati ibadah di dalamnya, atau hanya Ramadan terakhir ini yang kita lakukan. Dan jadikanlah ini sebagai pembelajaran bahwa anggaplah tahun ini adalah tahun yang terakhir kita melaksanakan Ramadan, bukan menakut-nakuti.
Tapi apa? Kewaspadaan kita. Kenapa? Tidak ada yang bisa menduga. Jangan mengira, wah pasti si A duluan. Kenapa? Mas sudah tua, sudah sakit-sakitan. Bisa jadi yang tua duluan, yang muda belakangan, atau terbalik. Yang muda belakangan, yang tua duluan. Oh, sama aja. Iya. Atau justru yang muda yang duluan. Ya. Berapa banyak yang muda duluan? Padahal kalau dilihat sehat, hanya gara-gara jatuh, kesandung kakinya, jatuh di jalan, jatuh pingsan dan tidak bangun-bangun lagi. Ini banyak terjadi. Atau dia naik motor, dia sudah hati-hati, tahu ada yang tabrak dari belakang, mati juga. Jadi nggak ada yang bisa menyangka bahwa kita akan masih hidup tahun yang akan datang. Makanya Nabi katakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, dan hadis ini sahih, dikatakan oleh Imam Al-Albani bahwa hadis ini sahih. Beliau mengatakan betapa rugi orang yang memasuki Ramadan lalu dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang berdoa adalah malaikat Jibril yang mengaminkan Rasulullah. Jibril datang kepada Nabi mengatakan, betapa rugi umatmu, betapa celaka umatmu ya Muhammad. Kalau dia sudah masuk ke bulan Ramadan, diberikan kesempatan beribadah di bulan Ramadan, lalu kesempatan itu hilang darinya, dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesempatan bagi kita. Kenapa? Ini bulan ampunan. Kapan dimulainya? Sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ya, makanya Nabi selalu meminta perbanyak mengucapkan istighfar, permohonan ampun kepada Allah. Ya, terutama di akhir-akhir ketika hendak kita berbuka puasa, ataupun pada saat kita ingin bersahur, perbanyak mengucapkan istighfar kepada Allah. Kehadiran berbahagia, kesempatan yang sangat besar ini Allah masih kasih. Maka jangan sia-siakan. Siapa yang beribadah di dalamnya, meskipun dengan sesaat dia beribadah, tetapi Allah lipat gandakan kebaikan itu, dan kita tidak akan dapatkan di bulan yang lain. Satu rakaat yang kita lakukan di bulan Ramadan, meskipun 1000 rakaat di luar bulan Ramadan, tidak akan pernah menyamai. Tidak akan pernah menyamai. Kenapa? Bulan ini penuh dengan keberkahan, bulan ini penuh dengan ampunan, bulan ini penuh dengan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Maka hadirin yang berbahagia, kesempatan ini jangan sampai hilang di kita. Jangan sampai hilang di kita. Maka wajar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali mengingatkan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan apa-apa, yang dia dapatkan hanya lapar dan haus. Ampunan Allah terlewatkan olehnya, keberkahan-keberkahan hidupnya telah terlewatkan olehnya. Dia tidak mendapatkan apa-apa, hanya lapar dan haus. Ini jangan sampai masuk kategori puasa kita seperti ini. Tidak ada perubahan yang terjadi pada diri kita. Ya. Padahal dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183 dikatakan, tujuan dari puasa itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Sederhana saja. Apa itu takwa? Ada perubahan yang lebih baik setelah kita menyelesaikan Ramadan. Sebelum masuk Ramadan, kemudian kita bersungguh-sungguh ibadah di bulan Ramadan. Setelah Ramadan ada perubahan, berbeda dengan sebelum Ramadan. Misalnya sholat jamaahnya hanya sekali sehari semalam, maka di Ramadan ini kita dilatih oleh Allah.
bersungguh-sungguh kita beribadah. Kita sudah biasa sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah, lanjut lagi dengan subuh berjamaah, dibiasakan lagi duhur dan asar berjamaah. Maka ini terus kita lakukan sampai selesai Ramadan. Sholat berjamaah ini kita dijaga dengan baik, dijaga dengan baik. Sebab kenapa sholat berjamaah ini penting? Nabi katakan di dalam salah satu hadisnya, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salatnya orang yang bertetangga dengan masjid, melainkan salatnya harus berada di dalam masjid. Berapa jarak tetangga? Nah, kalau Imam Syafi'i mengatakan tetangga itu 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke belakang, 40 rumah kemana? Ke depan, ke kanan dan kiri, 40 rumah ke sana. Kalau dihitung dari sini sampai ke ujung badak 9, mungkin belum cukup 40 rumah. Dihitung dari sini sampai ke sana belum sampai Istiqomah, belum sampai 40 rumah. Dihitung dari sini sampai sananya Kampung Tator, belum cukup 40 rumah. Apalagi di sini sampai ke atas. Itu kalau dihitung berderet. Kalau dihitung kiri kanan ya nyampe. Maka hadirin yang berbahagia, ini menurut Imam Syafi'i. Nah, kalau kita berpegang teguh dengan Imam Syafi'i, maka kita harus ikut dengan itu. Ya, Imam Syafi'i kunut, kita kunut. Hadirin yang berbahagia, jadi inilah kata Nabi, tidak ada salatnya orang yang bertetangga dengan masjid, melainkan harus di masjid. Ini Nabi yang katakan. Dan ini tegas sekali Nabi mengatakan itu. Ini betapa pentingnya bagi kaum laki-laki untuk melaksanakan salat berjamaah. Dan saya sangat bangga melihat di Al-Kifah ini masih sangat ramai jamaahnya. Masih sangat ramai. Ya. Mungkin karena pengurusnya yang ramah-ramah barangkali. Ya, setiap ada amplop yang masuk diumumkan. Luar biasa pembangunannya. Dulu tidak setinggi ini, sudah ada peningkatan masjid ini. Kenapa? Dulu agak rendah, kemudian setelah saya tinggalkan dinaikkan, jadi ada peningkatan lantainya. Iya, iya kan? Karena naik setengah meter lebih kayak seperti karena ini sudah mulai agak pendek yang sebelah atas. Hadirin yang berbahagia, maka inilah pentingnya gunakan momen ini, karena kalau sudah momennya hilang, hilang pula keberkahan, hilang pula kesempatan bagi kita untuk beramal. Kalau sudah selesai Ramadan, tidak ada lagi gunanya menyesal. Ya Allah, kenapa saya tidak sungguh-sungguh di bulan Ramadan? Padahal itu kesempatan bagi kita. Kalau sudah terlewatkan, hilang kesempatan itu bagi kita, maka penyesalan tidak ada gunanya. Maka kesempatan yang ada maksimalkan, maksimalkan. Ya, selagi masih bisa gunakan. Selesai salat sunnah di sini, kalau masih mau bangun salat tahajud tidak masalah. Kita kan sudah witir katanya, enggak masalah. Ya, selesai witir salat berjamaah bersama imam di sini, nanti setelah di rumah tidur sejenak dulu, lanjut dengan salat tahajud boleh, tapi tidak perlu ditutup dengan witir. Karena witirnya di awal terlebih dahulu diambil. Kenapa? Witir itu boleh diambil sebelum tidur, boleh juga setelah tidur. Kalau sudah selesai diambil witir di awal, tidak usah witir selanjutnya. Mau melaksanakan sholat taubat, sholat hajat, boleh semaksimal mungkin. Bahkan menurut riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, sholat malamnya itu sampai 300 rakaat. 300 rakaat, bayangkan. Mulai salat isya, selesai salat isya mungkin tidur sejenak, dia bangun, ya, tak sampai jam 12 dia sudah bangun, nanti melanjutkan salat sunnah sampai subuh 300 rakaat. Imam Syafi'i melanjutkan bacaan Qur'annya, di siang hari sekali dia khatam, di malam hari sekali dia khatam dengan bacaan-bacaan salat sunnahnya. Jadi sampai 60 kali dia mengkhatamkan Quran Imam Asy-Syafi'i. 60 kali. Kalau kita ya syukur-syukur kalau bisa sekali khatam. Ya, kalaupun tidak bisa sekali khatam, ya kapan lagi waktunya?
Ya, ini Ramadan, kesempatan meraup sebanyak-banyaknya. Kalau di luar Ramadan, 1 huruf 1 pahala. Kalau di dalam Ramadan bisa jadi dilipat gandakan jauh lebih banyak. 1 huruf 1000 pahala. Dan itu kita tidak akan dapatkan di luar daripada Ramadan. Hadirin yang berbahagia, ini saja barangkali yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu bikum ajma'in, yang mendatangi dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan kekeliruannya semata-mata karena kebodohan dan keterbatasan saya. Minallahil musta'an wal istiqlan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.